Yang selanjutnya akan kita lanjutkan ke pemeriksaan bagian abdomen atau perut. Nah, untuk di bagian abdomen ini yang pertama kita akan menginspeksi terlebih dahulu pada bentuk abdomennya. Di sini kita lihat apakah rata atau datar, ataukah cembung, ataukah cekung. Nah, setelah kita inspeksi itu, kita lihat permukaan kulitnya, kita lihat apakah ada lesi atau tidak, apakah terlihat benjolan atau tidak, lalu kita lihat apakah umbilikalnya berada di tengah atau tidak, dan apakah terlihat pembuluh darah atau tidak. Nah, setelah kita inspeksi, kita lanjutkan ke bagian auskultasi. Jadi, diingat kembali untuk bagian abdomen, setelah diinspeksi itu harus diauskultasi terlebih dahulu sebelum dipalpasi dan diperkusi. Kita auskultasi pada abdomen ini dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, untuk titik tengahnya itu berada pada umbilikalnya, dibagi menjadi 4. Untuk kuadran 1 berada di kanan atas. Nah, kanan atas sebelah sini itu yang berisikan hepar dan juga sebagian ginjal. Lalu di kuadran 2 itu yang berisikan lambung dan juga limfe serta sebagian ginjal. Di kuadran 3 di sini ada kiri bawah, itu berisi usus besar, usus kecil dan juga sebagian ginjal. Dan di kuadran 4 itu di kanan bawah yang berisikan usus besar, usus kecil, sebagian ginjal dan juga appendix. Nah, kita dengarkan menggunakan stetoskop, kita auskultasi di semua bagian kuadran atau di keempat kuadran selama 15 detik per kuadran. Jadi di auskultasinya itu total selama 1 menit kita dengarkan bising ususnya. Atau bisa juga kita cari dari setiap kuadrannya bunyi yang paling keras atau yang paling nyaring sebelah mana dan kita dengarkan selama 1 menit. Kita hitung menggunakan jam selama 1 menit. Setelah 1 menit didengarkan, lalu kita akan catat hasilnya. Untuk hasilnya itu, hasil normal dari bising usus itu 4-12 kali per menit. Nah, setelah kita auskultasi, lalu bisa kita lakukan untuk pengukuran lingkar perut apabila diperlukan. Setelah itu kita lanjutkan dengan mempalpasi. Kita palpasi terlebih dahulu untuk bagian perut atau abdomennya. Kita palpasi di semua kuadran atau di semua bagian. Ibu, kita di sini saya mau sedikit menekan bagian perutnya. Kalau misalnya ibu terasa sakit, ibu boleh bilang ibu ya. Nah, kita palpasi. Ada nyeri nggak bu? Kesini bu. Nggak ada. Kalau kesini. Nah, itu kita untuk mendeteksi adanya nyeri tekan atau tidak. Lalu kita lanjutkan untuk mempalpasi hepar atau hati dan juga limfe. Nah, kita coba dulu dari yang kanan. Posisi tangan yang kanan ini berada di bawahnya untuk menopang, dan untuk tangan yang kirinya berada di atas. Lalu kita coba palpasi seperti ini. Bu, boleh tarik nafas? Nah, kita coba goyang-goyangkan seperti ini. Normalnya itu tidak teraba. Lalu yang ke sebelahnya itu untuk mempalpasi limfe. Sama, untuk tangan yang kanan itu tetap berada di bawah untuk menopangnya. Lalu yang kirinya itu berada di atas. Ibu boleh coba tarik nafas? Oke, normalnya juga tidak teraba. Kita lanjutkan dengan palpasi dari ginjal. Untuk yang ginjal ini yang kiri berada di bawah. Untuk yang ginjal ini dekat dengan panggul. Sini, lalu sini. Yuk, boleh tarik nafas dalam. Nah, untuk ginjal juga normalnya tidak teraba, karena apabila teraba itu terjadi pembesaran dari ginjal. Yang satu lagi.
tarik nafas Ibu. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan perkusi. Nah, untuk perkusi ini dilakukan di keempat kuadran untuk mencari suara timpani dan juga dalnas. Nah, biasanya ini suaranya nyaring atau timpani, tetapi akan terdengar dalnas apabila terdapat massa ataupun cairan di dalam perut. Kita coba tuh perkusi. Setelah itu, lalu yang terakhir, jangan lupa untuk mengecek adanya nyeri appendicitis atau tidak. Nah, caranya seperti apa? Di sini kita lihat pada umbilikalnya. Nah, dari umbilikal itu untuk appendix berada di kuadran kanan bawah. Nah, caranya itu dari umbilikal kita tarik ke pinggir kanan, lalu kita coba tekan terlebih dahulu, tanya kepada pasien apakah ada nyeri atau tidak. Ibu ada nyeri atau tidak? Enggak, tidak ada. Lalu yang satu kali lagi Ibu boleh tarik nafas dalam. Nah, kita tekan ke bawah, lalu ketika pasien menghembuskan, kita lepaskan. Ibu ada nyeri atau tidak? Tidak ada. Apabila pasien merasakan nyeri, maka pasien dicurigai mengalami appendicitis. Nah, setelah dari bagian abdomen, akan kita lanjutkan ke bagian genitalia. Apabila sudah selesai pengkajian pada bagian dada depan sampai dengan perut, jangan lupa kita tutup kembali baju pasien atau anjurkan pasien mengenakan pakaiannya kembali. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan pemeriksaan ke bagian area genitalia dan juga rektum. Nah, sebelum ke pemeriksaannya, kita harus tanya dulu kepada pasien apakah pasien dia diperiksa atau tidak. Ibu, di sini saya mau melakukan pemeriksaan di area genital dan juga rektum. Nah, Ibu bersedia atau tidak? Enggak, Neng, saya malu. Oke, nah apabila pasiennya tidak bersedia, maka kita hanya menanyakan saja kepada pasien frekuensi dari BAB dan BAK-nya, serta kita lihat apakah ada penggunaan alat bantu atau tidak. Biasanya apabila menggunakan kateter, maka akan terlihat di pinggir bednya. Lalu apabila pasien bersedia untuk diperiksa, maka untuk posisinya, yang pertama itu untuk memeriksa area genitalia, kita coba Ibu kakinya boleh diangkat. Ya, nah kita posisikan pasien dorsal recumbens. Nah, setelah posisi seperti ini sedikit dibukakan dan area ini ditutupi sebagian dengan selimut. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaannya seperti ini. Hal yang diperiksa itu ada inspeksi dan juga palpasi. Nah, diinspeksi terlebih dahulu untuk dari distribusi rambutnya dan juga area vaginanya, kulitnya apakah ada kemerahan atau tidak, lalu ada pengeluaran cairan atau tidak. Nah, apabila sudah, boleh disimpan kembali. Nah, yang selanjutnya untuk pemeriksaan rektum, apabila pasien bersedia, posisinya kita posisikan kaki kanannya diangkat, lalu disimpan sini. Lalu kita posisikan pasien, anjurkan pasien untuk memiringkan badan. Ya, Ibu boleh miring, dibantu miring. Nah, seperti ini lurus. Nah, seperti ini, hanya posisi miring saja. Lalu tidak lupa juga area ini ditutup sebagian oleh selimut. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaannya sama, ada inspeksi dan juga palpasi. Kita menginspeksi bagian rektumnya, adakah lubang anus atau tidak. Lalu kita palpasi pada bagian anusnya atau tidak. Tidak lupa kita juga tetap menanyakan frekuensi BAB dan juga BAK. Nah, untuk bagian rektum kita tanya juga untuk memeriksa adanya hemoroid atau tidak. Nah, tidak lupa ya bisa ditanyakan juga adakah keluhan dari pasien atau tidaknya. Apabila sudah, posisikan pasien seperti semula dan anjurkan pasien menggunakan kembali pakaiannya. Oke, ini untuk pemeriksaan yang terakhir itu ada, atau yang keempat, ada pemeriksaan ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Baik, Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah atau tangan dan juga kaki ya, Bu ya. Nah, yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Kita angkat bajunya.
Ibu boleh saya ke ataskan ya Bu ya bajunya, permisi. Nah di sini kita inspeksi pada kedua bagian lengannya, kita lihat pada permukaan kulitnya, apakah warna kulitnya ini sama atau tidak, merata atau warnanya sama merata atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada sianosis atau tidak, ada kemerahan atau tidak. Kita lihat apakah ada lesi atau tidak, terlihat ada benjolan atau tidak. Nah setelah itu kita lihat juga bagian otot-ototnya. Setelah itu lalu kita lanjutkan dengan palpasi. Nah kita palpasi pada bagian tangannya, kita lakukan secara satu persatu. Ibu, di sini saya mau coba untuk menyentuh dan juga sedikit menekan. Kalau misalnya Ibu terasa ada nyeri, Ibu boleh bilang ya Bu ya. Nah, sini Bu, Ibu ada nyeri nggak? Nggak ada. Kalau ke sini? Nggak ada. Ke atas sini? Nggak ada. Ada. Kita coba yang satunya lagi. Ibu ada nyeri nggak? Nggak. Tidak. Ke sini? Nggak. Sini? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk palpasi tersebut kita untuk mendeteksi adanya nyeri tangan atau tidak, lalu kita memeriksa juga apakah terdapat benjolan atau massa atau tidak. Nah, tadi sedikit terlewat untuk inspeksi itu ada kita juga melihat jumlah jari pasien. Kita lihat jumlah jarinya di sini ada 10. Kita lihat juga kuku-kukunya apakah sianosis atau tidak. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke bagian memeriksa CRT atau capillary refill time. Nah untuk CRT ini normalnya akan kembali kurang dari 2 detik. Nah kita coba di semua kuku. Oke. Nah kita coba di sebelah lagi. Oke, nah sudah selesai untuk pemeriksaan CRT-nya. Lalu kita lanjutkan untuk mengetahui adanya edema dan juga turgor kulitnya. Untuk edema, kita lihat di sini kita sedikit tekan pada bagian kulitnya, apakah kulitnya kembali atau tidak. Apabila ketika ditekan kulitnya tidak kembali atau tidak elastis, maka itu kulitnya terdapat edema. Kita coba di yang sebelah lagi. Kulitnya kembali seperti semula. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pemeriksaan turgor kulit. Kita coba cubit secara perlahan atau pelan-pelan dan sedikit besar seperti ini. Oke, turgor kulitnya elastis. Ya, sudah. Oke, yang selanjutnya kita juga boleh mempalpasi bagian akralnya. Kita coba sentuh akralnya hangat atau dingin. Nah, setelah itu ada juga pemeriksaan otot dan juga pergerakan otot dan juga ROM. Nah, kita coba dulu untuk pergerakan ototnya. Yang pertama, Ibu boleh coba diangkat tangannya. Nah, coba gini. Ibu boleh coba salaman sama saya? Iya, direkatkan. Oke, yang satu lagi Ibu boleh? Ya, oke. Nah bagus ya untuk ototnya. Lalu Ibu boleh posisi seperti berdoa Ibu. Iya. Nah posisinya seperti ini. Lalu ketika saya beri tahanan ke bawah, Ibu coba lawan ke atas ya Bu ya. Oke. Kita coba ya Bu ya. Oke. Nah satu kali lagi, Ibu boleh luruskan tangannya ke atas. Nah lurus aja. Nah ketika saya beri tahanan ke bawah, Ibu coba lawan ya Bu ya. Di sini pasiennya bisa melawan tekanan yang diberikan oleh perawat. Lalu kita tutup kembali. Nah, yang selanjutnya itu ada ROM atau range of motion atau rentang gerak. Nah, untuk rentang gerak ini apabila pasiennya bisa berdiri atau bisa bangun, nanti bisa dikombinasikan dengan pemeriksaan ROM di ekstremitas bawah. Jadi ibu nanti bisa berdiri, kuat berdiri tidak? Kuat. Nah, apabila pasiennya bersedia dan sanggup, kita akhirkan untuk pemeriksaan ROM. Lalu di sini kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan refleks. Nah, ada refleks pada bagian tangan ini menggunakan refleks hammer. Nah, menggunakan refleks hammer ada pemeriksaan refleks pada otot bicep dan juga otot tricep. Nah, untuk otot bicep
Kita coba angkat tangannya seperti ini. Kita coba tahan. Nah, pada bagian dalam atau dilakukan di antekubital. Nah, kita coba ketuk sebelah sini. Nah, oke, yang satu lagi itu ada refleks triceps. Untuk triceps itu berada di sikut sebelah sini. Oke. Coba ya. Yang sebelah lagi. Masih ya Bu ya. Satu lagi. Oke. Nah, yang terakhir dari ekstremitas atas itu ada mengkaji sensasi seperti yang tadi dilakukan pada bagian wajah. Sensasi kasar dan juga halus. Kita bisa menggunakan yang ada di bawahnya dan juga menggunakan kapas untuk media yang halusnya. Ibu, nanti di sini saya akan mencoba lagi mengkaji sensasinya. Ibu boleh tunjukkan di sebelah mana dan juga rasanya kasar atau halus ya Bu ya. Boleh merem Ibu. Sebelah mana Ibu? Oke, rasanya seperti apa Ibu? Halus. Oke, satu lagi ya Bu ya. Rasanya apa Ibu? Kasar. Oke. Nah, sudah selesai untuk pemeriksaan di bagian ekstremitas atas. Lalu akan kita lanjutkan ke pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah. Untuk pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah, sama saja seperti yang tadi telah kita lakukan di ekstremitas atas. Yang pertama kita akan menginspeksi pada bagian kakinya. Kalau misalnya memungkinkan, kita coba minta pasien untuk melepas kaos kakinya untuk melihat keadaan kulit di bagian kaki dan juga kukunya. Ibu, ini coba saya lepas kaos kakinya ya Bu ya. Dianggaplah sudah melepas bagian kaos kakinya. Ibu, saya permisi untuk sedikit menaikkan celananya. Kita naikkan celana sampai dengan ke lutut. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian kakinya. Kita lihat pada bagian kulitnya adakah sianosis atau tidak, ada kemerahan atau tidak, lalu ada lesi atau tidak. Kita lihat jumlah jari kakinya. Jumlah jari kakinya ada 10 di sini. Lalu kita lihat adanya pembengkakan atau tidak, ada benjolan atau tidak. Nah, selanjutnya kita coba lakukan ke bagian palpasi. Kita palpasi pada seluruh bagian kakinya. Ibu, kalau saya pegang seperti ini, Ibu ada rasa nyeri atau tidak? Enggak ada. Tidak. Kesini Bu? Enggak. Tidak. Nah, kita sentuh juga akralnya. Akralnya hangat atau dingin. Nah, coba di yang satunya lagi. Bu, ada nyeri tidak? Enggak. Tidak. Kesini. Ya. Sini sampai ke akral. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk memeriksa CRT. CRT sama seperti yang tadi dilakukan di semua jari. Normalnya itu akan kembali kurang dari 2 detik. Dilakukan pada jari kuku. Oke, yang selanjutnya kita lihat untuk adakah edema atau tidak. Kita sedikit tekan. Kembali lagi, tidak ada edema. Tidak ada edema. Dan yang selanjutnya memeriksa turbor kulit. Oke, turbor kulitnya di sini elastis. Nah, setelah itu ada mengkaji yang tadi untuk rentang geraknya itu bisa nanti kita lakukan ketika berdiri. Lalu yang selanjutnya itu ada refleks otot. Refleksnya itu ada refleks patella dan juga refleks Achilles. Boleh kita turunkan lagi celananya. Untuk refleks kita menggunakan refleks hammer. Nah, di sini untuk kakinya itu kita coba angkat. Ibu boleh coba ditekuk kakinya. Kita tekuk yang satu. Lalu yang satu lagi kita angkat berada di atasnya. Nah, seperti ini. Di sini kita akan mencoba untuk refleks patella terlebih dahulu menggunakan refleks hammer.
Kita lakukan di bawah lutut. Di bawah lutut itu seperti ada rongga yang kosong. Kita coba ketuk di sana. Oke. Nah, lalu yang satu lagi itu ada refleks Achilles. Untuk refleks Achilles. Nah, refleks Achilles itu berada di bagian belakang mata kaki. Sini. Kita coba ketuk. Oke, yang bagian kaki satu lagi. Coba diangkat ya Bu ya, sebelah sini. Oke, yang satu lagi refleks Achillesnya. Oke, coba Bu luruskan lagi. Yang terakhir di bagian kaki, kita akan mengkaji lagi sensasi yang halus dan juga kasar. Kita di sini ada yang halus dan juga yang kasar. Ibu nanti boleh tunjukkan lagi ya adanya terasanya di mana dan rasanya seperti apa. Boleh merem Ibu? Oke. Di sebelah mana Ibu? Di yang kanan. Oke. Oke, yang satu lagi boleh merem? Cukup ditunjukkan aja Bu ya. Di sebelah kiri rasanya halus, halus. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada pemeriksaan untuk kekuatan ototnya. Untuk kekuatan otot kaki, di sini bisa dilakukan dengan Ibu boleh diluruskan kakinya. Ya. Nah, di sini ketika kita beri tekanan dari bawah kaki, pasien bisa melawannya ke arah sebaliknya. Ibu boleh coba ditahan ya Bu ya. Oke. Oke. Ya. Sudah. Yang satu lagi, ketika posisi pasien seperti ini, ketika kita beri tekanan ke bawah, pasien akan mendorongnya ke bagian atas. Oke, sudah. Nah, lalu yang terakhir kita lanjutkan yang tadi ada rentang gerak atau ROM, bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Ibu bisa turun? Bisa. Oke, boleh saya bantu ya Bu ya. Di sini kita mau mencoba untuk mengkaji rentang geraknya ya Bu ya, atau ROM. Ibu boleh mengikuti instruksi dari saya. Oke, Ibu tarik ke bawah, siap? Oke. Coba ke depan kan? Ke depan, lalu ke atas, ke pinggir, ke samping, lalu turun lagi ke bawah. Oke, putarkan ke belakang, putarkan lagi ke depan. Iya. Ada nyeri nggak Ibu? Enggak. Satu lagi. Ke belakang sini, gini. Kuat Ibu? Oke. Satu lagi. Oke, ya. Ada nyeri nggak Bu? Enggak. Tidak ada. Oke, tentang geraknya bagus untuk bagian tangan. Lalu kita lanjutkan ke bagian kaki. Ya. Bagian kaki boleh dibukakan segini? Segini Neng? Ya. Nah, Ibu. Boleh dikedepankan? Yang kanan. Oke. Ke belakang. Ke samping kanan. Ke samping kiri. Lalu dilipat. Iya, ada nyeri nggak Bu? Enggak. Oke. Yang sebelahnya lagi ya Bu ya. Ke depan, ke belakang, kiri, ke kanan, lipat. Ada nyeri? Tidak. Berarti sudah bagus ya Bu ya. Untuk nembaknya, lalu untuk mengkaji otot juga, kekuatan otot, Ibu ini boleh coba diangkat. Ya, nah, Ibu kalau misalnya saya beri tekanan ke bawah, Ibu coba lawan ya Bu ya. Oke, up. Oke, bagus. Satu lagi Ibu boleh diangkat. Ya. Oke, bagus. Bu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ibu, bagaimana perasaannya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tadi? Seru ya Neng ya, saya juga jadi tahu. Iya baik Ibu ya. Untuk hasilnya tadi dari secara keseluruhan, alhamdulillah hasilnya baik ya Ibu ya. Hanya saja tadi di beberapa bagian seperti di bagian mulut, Ibu mukosanya ini masih terlihat sedikit kering dan juga di bagian lidahnya terlihat sedikit putih pucat. Lalu di bagian konjungtiva itu ini Bu, yang bawah mata ini harusnya itu berwarna kemerahan atau pink. Nah, tetapi yang Ibu ini tampak sedikit warna putih atau konjungtivanya ini anemis. Nah,
Mungkin Ibu dianjurkan untuk banyak minum air putih ya Bu ya. Nah, Ibu terima kasih karena Ibu telah mengikuti instruksi dan arahan dari saya dengan baik. Ibu bisa kooperatif melakukan pemeriksaan fisik ini. Mungkin setelah itu saya izin untuk membereskan alat dan saya izin pamit kembali ke ruangan. Sebelumnya Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah Neng, nggak ada, udah cukup. Tidak ada, baik ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan kembali lagi ke sini pada pukul 1 siang untuk memberikan makan siang dan juga obat ya Bu ya. Iya. Baik. Ibu, ini untuk tirainya saya buka lagi ya Bu ya. Oh iya. Kita kembalikan lingkungannya seperti semula. Kita buka tirainya. Lampunya mau dinyalain aja Ibu? Gini aja Neng. Udah gini aja. Posisinya sudah nyaman? Udah nyaman kayak gini. Baik, jika seperti itu kita lanjutkan dengan bereskan alat. Kita cuci tangan kembali. Setelah itu kita rapikan alatnya dan kita kembali ke ruangan. Baik Ibu, jika seperti itu saya izin pamit kembali ke ruangan ya Bu ya. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nurse station, kita rapikan kembali alatnya. Setelah itu kita dokumentasikan. Hal yang didokumentasikan tadi ada identitas pasien, lalu tindakan yang dilakukan, tanggal dan waktu yang dilakukan, hasil pemeriksaannya, serta nama dan tanda tangan perawat. Terima kasih.